Judul tugas, analisis konsep dan makna pengembangan pembelajaran. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranika dengan NPM 5021109 dengan mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dan didampingi oleh dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pengertian pengembangan pembelajaran IPS DSD. 1. Pengertian pengembangan. Pengembangan berasal dari kata kembang, yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe dan an yang berarti proses. Sehingga pengembangan di sini berarti usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna. 2. Pengertian pembelajaran. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 3. Pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, berusaha memberikan wawasan secara komprehensif tentang peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. IPS mempunyai tempat yang sama dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun konsep belajar dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lainnya. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS pada kurikulum 2013 ini yaitu membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, maka perlunya mengasah critical thinking peserta didik, membekali peserta didik agar mampu memiliki sifat mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Dalam kurikulum 2013, KI harus memiliki kualitas yang sama antara pencapaian hard skill dan soft skill. Berikut merupakan kajian pembelajaran IPS di SD atau MI dalam kurikulum 2013, yaitu 1. Struktur keilmuan, 2. Karakteristik perkembangan peserta didik, 3. HOTS atau Higher Order Thinking atau Skill, 4. Keterampilan 4C, 5. Literasi finansial, 6. Literasi budaya dan kewargaan, 7. Literasi digital, 8. Pendidikan karakter. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Orientasi proses pembelajaran dalam program kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan pada kepribadian siswa yang dikait-kaitkan dengan program profil pemuda Pancasila. Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah dasar.
Tujuan pembelajaran IPS yaitu mengajarkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Dalam kurikulum Merdeka ini memang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum ini, konsep pembelajaran IPS baru diberikan untuk siswa SD pada kelas 3 dan 4, sedangkan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya sudah menerapkan pembelajaran IPS sejak kelas 1 SD hingga kelas 6. Tidak hanya itu, pada kurikulum sebelumnya pun materi IPS ini diberikan dengan pembelajaran IPS secara mandiri. Namun, pada kurikulum Merdeka ini digabungkan dengan ilmu pengetahuan alam yang kemudian bisa disebut juga dengan ilmu pengetahuan dasar. Muatan ini membentuk dasar untuk mempersiapkan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial yang lebih kompleks di tingkat menengah. Pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka tentunya akan sesuai dengan kebijakan-kebijakan kurikulum Merdeka. Konsep pendidikan IPS dalam kurikulum Merdeka ini, siswa dan guru dituntut untuk mempelajari dan mengamalkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi profil tersebut. Pembelajaran IPS ini kemudian dituangkan untuk mencapai profil Pancasila seperti yang direncanakan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Waalaikumsalam WA. Bye-bye.